Nah, oke, maaf ya tadi ada kesalahan teknis sedikit jadi video terjeda. Nah, ini saya lanjutkan materi yang tadi. Tadi kita sudah sampai in order to. Nah, sekarang kita menuju ke so that atau sehingga. Tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, so kalau berdiri sendiri artinya jadi, ya. That kalau berdiri sendiri artinya itu. Tetapi kalau so that ini digabung jadi satu maka artinya sehingga. Itu tolong diingat dan diperhatikan ya. Sekarang penggunaan so that tadi sudah sedikit saya singgung. So that itu berbeda dengan to atau in order to. Kalau to saya kembalikan ke sini. Kalau to ini diikuti oleh verb 1 atau be. Contohnya to do. Do di sini adalah verb 1. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian in order to in order to ini penggunaannya sama dengan to, yaitu diikuti oleh verb 1 atau be. In order to ini satu kesatuan jangan dipisah-pisah, jangan disingkat ya. Kalau in order harus ada to-nya. Itu. Nggak boleh in order to, nggak boleh. Itu. Kemudian contohnya in order to stay healthy. In order to diikuti stay. Stay itu adalah verb 1 ya. Nggak boleh misalnya in order to staying, tidak boleh. In order to stay, tidak boleh ya. Tadi sudah saya jelaskan, bisa dilihat kembali videonya. Kemudian selanjutnya so that, nah bedanya di mana sih? Kalau to, in order to itu diikuti verb 1. Nah kalau so that itu diikuti oleh klausa atau kalimat. Yang dinamakan klausa atau kalimat itu yang bagaimana? Dalam bahasa Inggris, kalau ada kalimat misalnya saya makan. Saya itu subjek, makan itu verb, kata kerja. Dua kata ini itu sudah merupakan sebuah klausa, sebuah kalimat dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalimat yang paling sederhana adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan verb. Asal ada subjek di situ, ada verb, maka di situ sudah bisa dikatakan sebagai kalimat. Nggak perlu misalnya saya makan sate, itu juga kalimat. Tapi kalau ada kalimat saya makan, itu juga sudah betul ya. Itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah kalimat atau klausa. Oke, S di situ adalah subjek atau orangnya, orang yang melakukan sesuatu di kalimat tersebut. Kemudian V di situ adalah verbnya atau kata kerja. Kemudian sekarang examples, contoh penggunaan so that. We should eat nutritious food. Ini adalah contoh yang tadi saya gunakan di in order to kalau nggak salah ya. Kenapa saya buat contohnya sama? Supaya kalian bisa tahu, bisa memahami bahwa kita bisa menggunakan to, bisa menggunakan in order to, bisa menggunakan so that untuk menjawab sebuah kalimat yang ada expressing purpose-nya. Itu cuma kalian harus hati-hatinya di mana. Kalau to sama in order to kan sama ya, diikuti oleh verb, langsung verb. Tapi kalau kamu mau menggunakan so that, setelah so that di sini harus ada subjeknya. Nggak boleh kalian skip, kalian hilangkan subjeknya, tidak boleh. Tidak boleh misalnya we should eat nutritious food so that can be healthy, tidak boleh.
ya, harus ada subjeknya, harus ada orangnya gitu. So that we can be healthy. Oke. Contoh yang kedua. The girl ran very fast. The girl, gadis itu, ran very fast, berlari dengan sangat cepat, so that, sehingga, she won the race. Dia memenangkan balapan. Dilihat setelah so that di sini harus ada subjeknya. So that she, kenapa she? Karena dia merujuk ke the girl, perempuan itu atau gadis itu. Boleh nggak misalnya the girl ran very fast so that won the race? Boleh? Tidak boleh, karena so that di situ harus diikuti subjek dulu, baru diikuti yang lain-lain, verb dan lain sebagainya. Ya, pokoknya diingat-ingat setelah so that itu harus subjek, tidak boleh verb langsung. Itu saja yang harus kalian ingat terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang exercise. Contoh soalnya di sini. Blah blah blah, get a healthy body. We should have an exercise every day. Blah blah blah, get a healthy body. Blah blah blah, memperoleh tubuh yang sehat. We should have an exercise every day. Kita harus berolahraga setiap hari. Di sini kan expressing tujuan ya Cah ya, expressing purpose. Purpose-nya, tujuannya adalah memperoleh tubuh yang sehat. Gitu. Nah, untuk mengungkapkan tujuan tadi, kita kan bisa menggunakan 3 ungkapan tadi ya. Bisa pakai to, bisa pakai in order to, bisa pakai so that. Nah, sekarang diperhatikan di sini. Bla 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 get. Di situ saya bold, saya tebali di situ get-nya. Itu untuk kalian perhatikan ya, supaya menjadi perhatian kalian. Bla bla bla, setelah bla 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 itu langsung get. Get itu kata apa sih? Apakah get itu subjek ataukah get itu verb? Dia subjek atau kata kerja? Get itu memperoleh. Memperoleh atau get itu adalah verb atau kata kerja. Maka bla bla blanya diisi apa? Apa yang bisa langsung diikuti oleh get? Kita menggunakan apa? Kita bisa menggunakan to. Ya, karena tadi to itu harus diikuti verb 1. Kan pas ya kan, to get a healthy body. Nah, selain to, kita juga bisa menggunakan in order to. Seperti itu juga, in order to, dia harus diikuti oleh verb 1. Jadi kalau kamu mau menjawab soal, kalau di situ harus menggunakan to, maka pasti juga bisa menggunakan in order to. Itu. Bisa nggak di sini kita menggunakan so that? Kalau tidak boleh merubah soal, boleh nggak? So that get a healthy body? Tidak boleh. Karena apa? Karena so that itu harus diikuti subjek, dan di sini get a healthy body tidak ada subjeknya. Ini bukan kalimat yang lengkap ya, karena tidak ada subjeknya di situ. Gitu loh. Kalau misalnya soalnya bla bla bla, we get a healthy body, nah baru kita menggunakan so that. Karena ini bla bla bla, setelah itu langsung get, langsung verb 1, maka kita tidak bisa menggunakan so that. Bisanya menggunakan to atau in order to. Ya, semoga bisa dipahami sampai sini. Next, ada soal di sini anak-anak. Jadi soalnya, kalau kemarin-kemarin soalnya saya kirim melalui Google Classroom. Kali ini soal sengaja saya kirim di sini, di slide ini, on Facebook, supaya kalian menonton atau memperhatikan streaming ini sampai akhir. Ya, jadi soal ini, 3 soal ini, tolong ditulis on your notebook, di buku tulis,
kemudian difoto, dan dikirim ke Google Classroom. Ya, jadi mengumpulkannya tetap di Google Classroom. Saya mengoreksinya juga di Google Classroom. Tapi saya memberikan soalnya on Facebook. Ya, jadi 3 soal ini saya akan ditulis dulu, kemudian dikerjakan dan dikirim. Batas pengirimannya adalah saya batasi hari ini juga karena hanya 3 soal ya. Hari ini juga paling lambat jam 2 jam setelah ini ditayangkan. Gitu. Jadi paling lambat 2 jam setelah ini ditayangkan. Yang mengumpulkan di luar jam itu tidak dapat nilai ya. Jadi untuk melatih kedisiplinan kalian, karena ini juga hanya 3 soal saja, jadi saya harap kalian bisa mengumpulkannya dengan cepat. Gitu. Oke. Nah, kita sampai ke conclusion, ke kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Kita tadi mempelajari tentang expressing purpose, ya, mengungkapkan tujuan atau maksud. Nah, untuk menyatakan tujuan atau maksud, kita bisa menggunakan 3 ungkapan tadi. Yang pertama adalah to, artinya untuk. Yang kedua, in order to, artinya supaya atau agar atau untuk. Kemudian so that, artinya sehingga. Nah, kita bisa menggunakan 3 ungkapan ini. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah penggunaannya. Ini yang paling penting. To itu harus diikuti oleh verb 1 atau be. Nggak boleh setelah to itu verb ing, nggak boleh. Verb 2, verb 3 tidak boleh. Harus verb 1 atau verb asli. Ya. In order to juga sama. Setelah in order to, karena ada to-nya di situ, maka dia juga diikuti verb 1 atau be. Nah, untuk so that ini beda ya. Kalau so that dia harus diikuti klausa atau kalimat. Tandanya atau ciri-ciri kalimat itu pasti ada subjeknya. Angger ono subjek yaitu berarti nanti dia berupa kalimat. Nah, di situ kamu harus menggunakan so that. Tidak boleh menggunakan to atau in order to. Oke, jadi demikian tadi pembelajaran bahasa Inggris mengenai expressing purpose. Semoga bisa dipahami. Kalau masih belum paham bisa diputar berulang-ulang sampai paham, ya. Oke, it's enough for today. Saya cukupkan sampai di sini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.